Selamat pagi, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada video kali ini saya akan membahas materi bab 3 yaitu belajar. Yang pertama itu ada hakikat belajar. Belajar merupakan suatu proses memperoleh pengetahuan dan pengalaman. Adapun ciri-ciri tingkah laku dalam belajar menurut Slameto pada tahun 1995. Yang pertama itu perubahan terjadi secara sadar. Yang kedua itu perubahan terjadi secara kontinu dan fungsional. Yang ketiga perubahan bersifat positif dan aktif. Yang keempat perubahan bersifat sementara. Yang kelima perubahan dalam belajar. Dan yang terakhir itu ada perubahan yang mencakup seluruh tingkah laku. Selanjutnya kita ke faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Menurut Slameto ada dua faktor yang mempengaruhi belajar. Yang pertama itu faktor intern. Faktor intern itu adalah faktor yang semisal seperti perhatian, minat, bakat, dan kelengkapan tubuh. Yang kedua itu ada faktor ekstern. Ekstern itu faktor yang bisa dibilang dalam lingkungan keluarga, masyarakat, dan sekolah. Kita lanjut ke slide berikutnya. Menurut Muhibinsyah pada tahun 1997 membagi faktor-faktor yang mempengaruhi belajar menjadi 3 macam. Yang pertama itu ada faktor internal yang meliputi keadaan jasmani dan rohani siswa tersebut. Yang kedua itu ada faktor eksternal yang merupakan kondisi dan lingkungan yang berada dalam sekitar lingkungan kehidupan siswa tersebut. Yang ketiga itu ada faktor pendekatan belajar yang merupakan jenis upaya belajar siswa yang meliputi strategi dan metode yang digunakan siswa untuk melakukan kegiatan mempelajari materi-materi pembelajaran. Selanjutnya ada menurut Biggs pada tahun 1991. Terdapat 3 bentuk dasar pendekatan belajar siswa. Yang pertama itu pendekatan surface atau permukaan yang bersifat lahiriah, artinya kecenderungan belajar siswa karena adanya dorongan dari luar. Yang kedua ada pendekatan deep atau pendekatan mendalam, kecenderungan belajar siswa ini karena adanya dorongan dari dalam diri dia sendiri. Yang ketiga ada pendekatan achieving atau pencapaian prestasi yang tinggi, kecenderungan belajar siswa ini karena adanya dorongan untuk mewujudkan ego enhancement, yaitu ambisi dari pribadi yang besar. Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu ada tujuan belajar. Mengapa ada tujuan belajar? Suatu proses pembelajaran membutuhkan tujuan belajar untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan atau yang akan kita gapai. 3 alasan penting tujuan belajar yang ditetapkan dalam tujuan instruksional. Yang pertama itu memberikan panduan dalam merencanakan pembelajaran. Yang kedua berguna untuk pengukuran presentasi belajar. Yang ketiga ada siswa mengetahui sebelumnya apa yang harus kita pelajari dalam suatu unit pembelajaran tersebut. Selanjutnya ada ingatan dan lupa. Lupa atau forgetting ialah kehilangan kemampuan untuk menyebut atau memproduksi kembali ingatan-ingatan yang sebelumnya telah kita pelajari dan kita lewati. Ada beberapa faktor penyebab lupa, yaitu yang pertama karena adanya gangguan-gangguan informasi atau materi yang ada dalam sistem memori siswa. Yang kedua adanya tekanan terhadap item informasi yang telah ada baik secara disengaja maupun tidak disengaja. Yang ketiga adanya perubahan situasi lingkungan antara waktu belajar dengan waktu mengingat kembali proses pembelajaran tersebut. Yang keempat adanya perubahan sikap minat terhadap proses dan situasi belajar. Yang kelima materi pembelajaran yang telah dikuasai tidak pernah diasah atau tidak pernah dilafalkan kembali. Yang keenam itu adanya perubahan urat syaraf pada otak siswa tersebut disebabkan oleh seperti alkohol, benturan, obat-obatan, dan terserang penyakit tertentu dan sebagainya. Yang terakhir itu item informasi yang masuk sudah rusak terlebih dahulu. Jadi sistem informasi yang telah masuk pada awalnya memang rusak terlebih dahulu sebelum disimpan dan dalam memori yang permanen. Kita lanjut. Ada motivasi belajar. Menurut Lotkowski, motivasi belajar merupakan suatu kondisi
yang menyebabkan atau menimbulkan perilaku tertentu yang memberi arah dan ketahanan pada tingkah laku tersebut. Menurut Biggs and Telfer, macam-macam motivasi tersebut dibedakan menjadi 4 bagian. Yang pertama ada motivasi instrumental, yang kedua ada motivasi sosial, yang ketiga ada motivasi berprestasi, dan yang terakhir itu ada motivasi intrinsik. Kita lanjut teori belajar dan aplikasinya. Yang pertama itu teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif yang artinya itu pendekatan psikologi kognitif lebih menekankan arti penting internal mental manusia. Yang kedua, teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik ini adalah belajar merupakan perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya interaksi dengan responsi dengan orang-orang di sekitar kita. Yang ketiga ada teori belajar humanistik. Teori belajar ini tujuannya untuk memanusiakan manusia. Sekian pembahasan bab 3 dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan saya ucapkan terima kasih.